綺麗だな。また一緒にここで見よう。4年後も。Film berkisah tentang seorang gadis remaja yang bernama Akari. 4 tahun yang lalu, ia bertemu dengan seorang pria yang mampu membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Pria itu bernama Ikumi. Mereka bertemu di sebuah pulau yang indah saat hujan meteor yang terjadi setiap 4 tahun. Saat ini Akari kembali ke pulau itu bersama 2 temannya yang bernama Natsuna dan Yamato. Kedatangan Akari saat itu untuk menepati janji yang telah ia buat berdua dengan Ikumi, berjanji untuk bertemu kembali di tempat yang sama. ここは穴場なんだよ。やるよ。いくみくんはこっち持ってて。 Namun, malam itu Akari tidak pernah melihat hadirnya Ikumi di depan matanya. Tempat itu hanya mengingatkan betapa indahnya cinta pertama yang ia rasakan. Di saat Ikumi mengatakan bahwa bertemu dengan orang yang disukai merupakan sebuah keajaiban. Saat itu pula Ikumi mengatakan bahwa ia menyukai Akari. 好きだ。 Namun karena tempat tinggal mereka di pulau yang berbeda, saat itulah mereka terpisah dan berjanji untuk bertemu kembali 4 tahun akan datang. Kini 4 tahun telah berlalu. Akari hanya bertemu dengan seorang pria yang tak ia kenal, bernama Hoshino Yuri. Ia seorang fotografer yang saat itu ingin mengambil beberapa gambar saat hujan meteor terjadi. Secara diam-diam, ia mengambil gambar Akari. Akari merupakan mahasiswa di sebuah universitas yang sangat suka menggambar. Semua yang ia alami selalu ia luapkan dalam sebuah manga. Ia ingin berkarir dalam bidang itu. Namun harapannya tidak berjalan dengan lancar. Ia belum bisa masuk ke sebuah perusahaan penerbit yang sebenarnya perusahaan itu bekerja sama dengan Yuri. Tanpa sengaja Akari meninggalkan buku manganya di sana dan didapati oleh Yuri. Hampir setiap hari, Akari selalu mampir di kedai milik Yamato. Makanan spesial yang Yamato masak untuknya selalu bisa menghibur Akari. Namun di dalam hatinya, Akari selalu teringat dengan Ikumi. Saat itu pula ia sadar bahwa salah satu buku manganya tertinggal. Malam itu seorang pria mengganggu Akari yang sedang berjalan. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang menolongnya. Ia tidak menyangka bahwa pria itu adalah Ikumi. Namun Ikumi langsung meninggalkannya. Dulu, Ikumi memiliki sifat yang baik, hangat dan mengagumkan. Sekarang Ikumi terlihat berbeda. Entah apa yang terjadi padanya selama 4 tahun yang lalu. Di sisi lain, Yamato dan Natsuna sedang bersama. Dari ekspresi yang Natsuna perlihatkan, sepertinya ia menyukai Yamato. Dan di sisi lainnya lagi, Yuri membaca buku manga milik Akari. Namun terhenti karena ia sedang bersama dengan seorang gadis yang bernama Risa. 1 hari telah berlalu. Di dalam kedai milik Yamato, Natsuna mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Yamato. 好きだよ、ヤマトのこと。 Yamato tidak pernah menyangka akan hal itu, sehingga ia tidak bisa menjawab perasaan dari Natsuna. Di sisi lain, Akari bertemu dengan Yuri. Ia kembali mendapatkan buku manganya. Dari buku itu, Yuri memahami apa yang sedang terjadi pada Akari, bahwa ia telah dicampakkan oleh cinta pertamanya. Karena itu, dengan bergegas Akari menemui Ikumi. Ia ingin bicara berdua lebih banyak lagi. Namun Ikumi benar-benar berubah. Ia tidak seperti dulu lagi. Bahkan ia merobek manga yang dibuat Akari yang menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Karena gambar itu berharga, Akari mencoba merangkai potongan-potongan dari gambar itu, tapi tidak lengkap. Salah satu potongan gambar itu telah ditemukan Ikumi. Entah apa yang terjadi,
Namun Ikumi harus bekerja untuk seseorang yang menipu orang lain. Setelah beberapa waktu, Akari mulai bisa menerima apa yang baru saja terjadi padanya. Ia bisa tegar dengan adanya teman-teman yang baik untuknya. Dan ia tidak tahu bahwa Yamato sebenarnya menyimpan perasaan kepadanya. Suatu hari, Natsuna mendapat masalah. Ia terlibat dalam orang-orang rekan kerja Ikumi. Hampir saja ia tertipu. Namun Ikumi menolongnya untuk kabur dan memberikan mantelnya kepada Natsuna. Walaupun mereka tidak saling mengenal, tapi hal itu membuat Ikumi dalam masalah. Karena Natsuna yang harusnya menjadi korban penipuan mereka, malah ia selamatkan. Dan beberapa luka yang Natsuna dapat telah diobati oleh Yamato. Tanpa sengaja ia menemukan potongan gambar Akari dalam mantel milik Ikumi yang ia bawa. Di sisi lain, sebenarnya Ikumi masih memikirkan Akari, dan Akari sendiri mencoba untuk memposting hasil karya manganya di internet. Hal itu bisa membuatnya senang, karena beberapa orang mulai menyukainya. Malam harinya, Akari mendapat kabar bahwa Ikumi sedang dalam masalah. Hal itu terjadi akibat Ikumi tidak bekerja dengan baik. Akari hanya bisa meminta tolong kepada Yuri karena masalah itu. Namun saat ia bertemu dengan Ikumi, Ikumi malah marah. Itu bukan masalahnya. Dan ia tidak ingin Akari terlibat dalam hal itu. Ikumi benar-benar marah hingga membuang tali kelinci milik Akari ke sungai. Kelinci kecil itu adalah bukti cinta mereka berdua sejak pertemuan pertama. Akari merasa benda itu sangat berharga hingga ia ingin mengambilnya kembali. Namun dihentikan oleh Yuri. Dari kejadian itu, Yuri lah yang selalu memberi perhatian kepada Akari dan menjaganya dengan baik. Ia juga mengembalikan kelinci kecil miliknya. Namun saat itu pula, Risa tahu bahwa Yuri mulai mendekati Akari dan ia cemburu. Di sisi lain, Natsuna menemui Ikumi. Ia ingin tahu apa yang telah terjadi kepada Ikumi setelah ia menolongnya. Setelah itu, ia langsung menemui Akari untuk menceritakan pertemuan itu. Namun di sini Natsuna sadar, pria yang ia temui sebelumnya adalah Ikumi, yang ia tahu selama ini Akari sangat menyukainya. Hal itu bisa dibuktikan dengan potongan gambar yang ia dapat dari mantel Ikumi. Suatu malam, Yuri berhasil menemukan Ikumi. Ia menceritakan bahwa selama 4 tahun berlalu, Akari hanya mengharapkan dirinya. Ia sering menangis mengingat kejadian saat hujan meteor 4 tahun yang lalu. Cinta pertama yang pernah dirasakan Akari begitu berharga baginya. Namun kini harus berubah, entah apa yang menjadi alasannya. Dengan perubahan yang diperlihatkan Ikumi, Yamato berharap Akari melupakannya saja. Hal itu demi kebaikan Akari dan juga kebaikan Yamato. Karena sebenarnya ia sangat ingin mengungkapkan perasaannya. Setelah itu, Akari bertemu kembali dengan Yuri. Yuri memberikan gambar Akari yang ia ambil sebelumnya. Dengan gambar itu, Yuri mengungkapkan bahwa ia menyukai Akari. 好きだよ。 Ia ingin Akari tidak terburu-buru dan memikirkannya dengan benar. Kejadian itu pun membuat Akari semakin bimbang dengan perasaannya. Namun keesokan harinya, ia bertemu dengan Risa. Risa mengatakan bahwa ia telah hamil, anak dari Yuri. Dengan hal itu, Akari berpikir bahwa Yuri bukan pria yang baik. Di setiap dalam keadaan sedih, selalu ada Yamato yang membuatnya senang kembali. Di sisi lain, Natsuna menemui Ikumi. Ia ingin tahu apa alasan Ikumi selalu mendorong Akari untuk lebih jauh darinya, sedangkan Akari masih menyukainya. Kembali ke Yuri. Setelah bertemu dengan Akari, ia tahu bahwa sesuatu telah terjadi kepadanya. Karena Akari tidak ingin menemuinya lagi. Hanya ada satu cara, mencari tahu penyebab masalah itu dari Risa. Masalah semakin besar saat Risa mengatakan bahwa ia telah mengandung anak dari Yuri, sedangkan Yuri sendiri dalam keadaan menyukai Akari. Di sisi lain, Ikumi masih bekerja dalam sebuah penipuan. Di sini ia dihentikan oleh Akari yang tiba-tiba ada di sana.
dan hal itu semakin membuat Ikumi memarahinya. Ia tidak ingin Akari mengganggunya lagi. Akari dibuat sangat kecewa hingga ia ingin menghapus semua perasaan yang ia miliki untuknya. さようなら。 Dan lagi-lagi, Yamato bisa menghapuskan rasa sedih itu. Namun tekad Akari yang ingin menghapus perasaan cinta pertamanya itu harus terhenti setelah ia bertemu dengan Natsuna. Natsuna menjelaskan apa yang telah terjadi. Pertemuannya sebelumnya dengan Ikumi menjelaskan bahwa Ikumi berubah sejauh itu karena hutang ayahnya yang harus ia tanggung. Ia harus bekerja di bawah tekanan demi melunasi hutang-hutang itu. Alasan besarnya mendorong Akari dari dirinya karena ia tidak ingin Akari terlibat dalam hal itu, dan Ikumi menanggung derita itu sendiri. Di sisi lain, Yuri menjelaskan bahwa tidak bisa menjalani hubungannya dengan Risa. Ia menyukai Akari. Dengan ungkapan itu, Risa menjelaskan bahwa ia hanya pura-pura hamil karena ia menyukai Yuri. Namun dengan berbohong seperti itu, ia tetap tidak mendapatkan cinta dari Yuri. Karena itu, ia hanya bisa mengatakan hal itu kepada Akari agar tidak ada kesalahpahaman lagi di antara mereka. Di sisi lain, Izumi-san memutuskan untuk berhenti dalam pekerjaan itu. Ia akan mencari pekerjaan yang lebih baik, berjanji untuk melunasi hutang-hutang itu dengan segera. Setelah beberapa waktu, Akari sadar bahwa beberapa manga yang ia posting di internet bisa melukai perasaan beberapa orang. Ia memutuskan untuk menghapusnya dan kembali bertemu dengan Yuri. Ia masih bimbang dengan perasaan yang ia rasakan. Yuri merasa bahwa dalam perasaan Akari masih merasakan cinta pertamanya. Sehingga Yuri mengerti bahwa Akari harus mengejar kembali cinta pertamanya itu. Saat itu Ikumi sadar bahwa telah terjadi sesuatu kepada Akari karena semua postingannya telah dihapus. Saat itu Akari berada di tepi pantai, tempat pertama kali ia bertemu dengan Ikumi. Namun kali ini berbeda. Akari tidak mampu menggambar lagi di sana karena perasaan yang ia rasakan saat itu masih belum terjawab. Namun tiba-tiba Ikumi menemuinya. Ia telah sadar bahwa ia tidak bisa lepas dari Akari. Ia kembali mengungkapkan perasaannya seperti 4 tahun yang lalu. 書いたら誰かを傷つけちゃうかもしれない。好きなんだ。 Dan 4 tahun pun kembali berlalu. Pengalaman hidup Akari yang bertemu dengan orang-orang baik dan berarti dalam hidupnya mampu membuatnya mengerti apa yang harus ia lakukan ke depannya. Ia berhasil menerbitkan manganya. 1ページの恋の作者 Di sisi lain, Ikumi juga berhasil melunasi hutang-hutang ayahnya. Rupanya 4 tahun yang lalu, mereka kembali membuat janji untuk bertemu kembali 4 tahun ke depan. Dengan kesuksesan yang mereka dapat masing-masing, sehingga mereka sama-sama merasa pantas untuk menjalin hubungan yang sebenarnya. Janji pertemuan yang Akari buat dengan Ikumi bertepatan dengan hari pertemuan Akari dengan penggemar-penggemarnya. Manga miliknya berhasil mendapat penghargaan pendatang baru terbaik. Tapi jika ia tidak menepati janjinya, semua pengorbanannya akan sia-sia selama ini. Ia memutuskan untuk meninggalkan acara pertemuan itu demi pertemuannya dengan Ikumi. 私行かないと。ありがとうございました。 Di tempat pertama mereka mengungkapkan perasaan, mereka bertemu kembali. Dengan sebuah cincin dan pemandangan hujan meteor di langit, Ikumi mengajak Akari untuk menikah. 好きだよ。結婚しよう。 Maka film pun berakhir dengan bahagia. Pesan yang bisa kita ambil bahwa yakinlah dengan perasaan sendiri dan buktikan bahwa perasaan itu benar. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa lagi.